Saudara warga kerajaan yang saya kasih dalam Tuhan, bagaimana kalau kita mengalami suffering? Ya saudaraku, terutama kalau suffering for Christ, firman Allah berkata itu adalah kasih karunia daripada Tuhan. Kita dalam tahun the multiplied grace. Karena kasih karunia, grace itu bukan cuma untuk diselamatkan, tetapi dapat kehormatan, menderita karena nama Kristus. Tapi ketika kita menderita, Yakobus pasal 5 ayat ke-7, firman Tuhan berkata, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Ditunjukkan seperti petani. Petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Ia sabar, dia tekun sampai turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kita tahu bagaimana hujan musim semi itu saudaraku, itu sekitar April, Maret, lalu kemudian September, Oktober saudara ya. Itu hujan musim gugur. Dan hidup ada musimnya. Tuhan adalah Tuhan di setiap musim kehidupan kita. Di dalam bahasa Mandarin perkataan ketekunan itu adalah a knife in the heart. Jadi pegang, ya sakit rasanya, tapi dia pegang gagangnya ya. Tekun saudaraku, seperti petani. Tapi juga bersabar meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Apa pengharapan kita? Our blessed hope, kedatangan Tuhan Yesus. Kemarin kita mendengarkan seorang saudara yang adalah seorang bupati yang dipakai Tuhan luar biasa. Tetapi ketika dia menghadapi demo yang berulang-ulang saudaraku, dia berkata, aku cuma menantikan kedatangan Tuhan. Dan terbukti, dia keluar berkemenangan saudara. Yang tidak boleh bersungut-sungut saling mempersalahkan ayat 9. Supaya jangan dihukum. Setiap kata-kata sia-sia harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, bukan? Ya, hakim telah berdiri di ambang pintu. Lalu siapa yang kita teladani? Para nabi. Siapa orangnya? Ayub. Kami menyebut mereka berbahagia, mereka yang telah bertekun. Sebab janji Tuhan itu karena iman dan ketekunan, saudaraku ya. Iman dan kesabaran. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Dan kamu telah tahu apa yang akhirnya disediakan Allah baginya. Katakan akhirnya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ayub adalah seorang yang benar di hadapan Tuhan. Jujur, tulus, ya saudaraku. Dan menjauhi kejahatan, takut akan Tuhan. Kurang apa lagi saudara? Tapi apa yang terjadi? Dalam satu hari, seluruh perusahaannya hancur dan terutama 10 orang anaknya. Itu mati saudaraku. 7 putra, 3 putri. Dan saudaraku, bukan cuma itu, iblis juga menyerang tubuhnya sehingga seluruh tubuhnya penuh borok. Punya bisul satu aja susah, ini seluruh tubuhnya. Tapi dia tidak mengutuk, tetapi kemudian dia bingung. Karena apa? Dia kira itu Tuhan. Sebab dikatakan fire from heaven. Api datang dari langit, ya, yang membakar ladangnya, ternaknya. Kemudian angin. Saudara tahu kalau saudara membaca klausul daripada asuransi, segala malapetaka di bumi dikatakan act of God. No, saudara tahu dalam kitab Ayub dijelaskan, cuma waktu Ayub tidak ngerti bahwa malapetaka datang dari iblis, penyakit datang dari iblis. Tuhan datang membawa keselamatan dan kesembuhan. Karena itu bertekunlah, a knife in the heart. Biarlah kita bertekun dan bersabar. Kita belajar kitab Ayub. Kalau kita baca ayat pertama, kedua, kita akan bingung dan selanjutnya. Tapi baca ayat-ayat terakhir, Tuhan memulihkan 2 kali lipat. Bagaimana dengan anaknya? Anaknya 10 di bumi, 10 di sorga, saudara ya. Tapi istrinya tidak berubah loh saudaraku ya. Jangan ganti-ganti istri ya. Tuhan memberkati kita. God bless you. Warga kerajaan, bertekun seperti Ayub. Tuhan memberkati. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Wajah penuh sukacita ya. Karena pagi hari ini kita mau bersekutu bersama. Kita bawa pujian syukur kita bagi Yesus Kristus Sang Raja. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur. Kami boleh datang membawa kerinduan kami Tuhan, untuk kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih, suci kuduskan kami, layakkan kami Tuhan, untuk boleh menikmati hadirat-Mu yang kudus di tempat ini. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, kami mempersembahkan ibadah pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur. Amin.
bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kau Allah yang setia, selalu bersamaku. Yesus Tuhan mulia, hidupku milik-Mu. Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkan, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami, Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidup.
mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat tetap melayani, mengasihimu, mengiringmu
Terima kasih. Kami bersyukur kalau sampai hari ini kami diberikan kesempatan untuk memuji, memuliakan dan mendengar kebenaran firman. Siapakah kami ini Tuhan, sehingga Engkau memperhatikan kami? Siapakah kami ini Tuhan, sehingga kami bisa marilah menjadi anak, menjadi hamba. Biarlah kami tahu Tuhan, hidup kami adalah penyembahan, karena Engkau menciptakan kami dalam kemuliaan. Biarlah kami tahu Tuhan, kami berharga di mata Tuhan. Mungkin orang lain tidak menghargai kami, tapi kami tahu Kau menghargai kami. Berharga di mata-Mu kami Tuhan. Biarlah kami semua sadar hari ini betapa kami berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Bentar kami akan mendengarkan kebenaran firman. Hamba di belakang, Engkau di depan. Biarlah semua apa yang hamba sampaikan itu semua dari Engkau. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini dengan pengurapan yang tak terbatas. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini kita masuk tanggal 25 September di akhir bulan ini ya. Kalau bulan depan kita ibadah lagi, sudah masuk bulan Oktober. Di dalam kita baca dulu di dalam 2 Korintus 4:17 sampai 18. 2 Korintus 4:17 sampai 18. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Di sini yang berkata ini adalah Paulus, saudara. Paulus adalah orang yang dulu begitu gencar membunuh anak-anak Tuhan, tetapi akhirnya dia bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Dan di perkataan ini dia katakan hanya ringan penderitaannya. Padahal kalau saya baca dari semua hamba-hamba Tuhan, rasul-rasul Tuhan, Paulus adalah orang yang paling menderita. Tapi dia katakan itu penderitaan yang ringan. Kenapa? Karena dia melihat jauh ke depan secara roh, bahwa ada kemuliaan yang lebih kekal, yang lebih besar untuk dia alami. Sementara yang dia alami sekarang penderitaan, mungkin disesat, dia dipukul, dia mengalami karam kapal, bahkan dia benar-benar mengalami hal-hal yang di luar kemampuan kami kalau kita tidak di dalam Tuhan. Tapi dia katakan ini adalah perkara yang ringan bagi dia, suatu penderitaan yang ringan, karena dia melihat ke depan. Kalau kita melihat di sini, Bapak Gembala Senior kita sendiri mengatakan tema setahun ini saya pelajari ya. 3 tahun, bulan Juli, Agustus, dan September ini tentang penderitaan, ya. Tetapi bulan 10 nanti, grace to glorify the King. Dan itu 3 bulan ke depan, 10, 11, 12. Waktu saya di Medroa, saya tanya Tuhan, apa yang harus saya bawakan? Tuhan katakan tentang kemuliaan. Karena aku menyediakan kemuliaan yang besar untuk anak-anakku, untuk umatku, karena memasuki tahun yang baru. Dan pada saat itu saya baca, loh ini kan tentang penderitaan Tuhan. Tapi Tuhan katakan, karena kita mau menderita, karena menderita bagi Kristus, itu akan diberikan kemuliaan buat kita. Karena kita menderita bagi Kristus, ada kemuliaan yang kekal yang disediakan buat kita. Oleh karena itu,
Mari kita belajar hari ini, persis tanggal 25 September adalah hari di mana bangsa Israel bersuka cita. Karena nanti sore jam 6 mereka bersuka cita karena mereka beralih dari tahun P Bet menjadi tahun P Gimel. Saudara, kenapa? Karena mereka tahu apa yang mereka lakukan di tahun Pebet. Mereka berdiam diri, disuruh berdiam diri oleh Tuhan. Mereka merenungkan, mereka membersihkan diri, menyucikan diri, mereka mencari wajah Tuhan. Bahkan mereka benar-benar terus mau dikoreksi oleh Tuhan. Itu Pebet. Tapi di tahun Pegimel, di mana tahun harus bergerak maju, melangkah dari kesengsaraan kepada perjanjian Tuhan, melangkah dari kesengsaraan kepada kesepakatan dengan Tuhan. Saudara, kalau kita lihat, apakah ini kebetulan pandemi terjadi? Enggak kebetulan, karena Tuhan mau menggenapkan firman Tuhan melalui bangsanya, melalui bangsa pilihannya. Kalau kita melihat bangsa Israel, itulah bangsa pilihan Tuhan. Berapa kali mereka menegar tengkuk mereka berontak. Tapi Tuhan tetap mengasihi. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan yang mau sungguh-sungguh setia. Mungkin di dalam Pebet ini banyak kita berdiam diri di rumah. Tapi waktu itu kita berdiam diri. Kita mencari wajah Tuhan. Kita terus menggedor. Kita mencari terus kemuliaan demi kemuliaan. Saudara, kalau minggu yang lalu Bapak Gembala kita bilang segala sesuatu sedikit demi sedikit. Firman Tuhan katakan juga dari kemuliaan satu kepada kemuliaan yang lain. Tidak serentak. Tapi sekarang saya mau beritakan, dalam kesempatan ini kita belajar untuk mencari wajah Tuhan. Di Pegimel ini kita harus bekerja sama dengan Tuhan. Di Pegimel ini kita harus belajar bersama, berjalan bersama Tuhan, bergerak seperti apa yang Tuhan mau. Supaya kita betul-betul bisa menghadapi tahun-tahun ini. Tahun depan khususnya. Karena di tahun depan ini dikatakan, kita belajar dulu Gimel itu apa artinya. Kalau Pebet itu kita tahun perhentian, dan kita mengalami sendiri bagaimana seolah-olah Tuhan menghentikan semua aktivitas dengan pandemi. Kita melihat sendiri, kalau sudah Tuhan yang berbicara, kita tidak bisa menolak. Itu pasti dijalankan. Mau tidak mau, kita harus mengikuti aturannya Tuhan, skenarionya Tuhan. Karena Tuhan mengambil kendali semua yang ada di seluruh dunia. Di bumi, di langit maupun di bawah langit. Semuanya dikuasai, dikendalikan oleh Tuhan. Apapun yang terjadi, itu semua ada di dalam kendalinya Tuhan. Apakah saudara merasa begitu terberkati dengan tinggal di Indonesia? Karena ada anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mau membayar harga untuk berdoa, berperang untuk Indonesia. Sehingga Indonesia mengalami sangat minim hal-hal yang seperti terjadi di dunia-dunia luar. Saya melihat Jepang, Taiwan, mana saja semua dilanda oleh malapetaka, kebanjiran yang luar biasa sampai merusak semua. Tapi Indonesia hanya sedikit. Memang kita tidak bisa menghindari, tapi kita berdoa untuk meminimais semua yang terjadi. Nah, kita lihat di sini. Pebet itu Tuhan menghendaki kita untuk koreksi. Itu sudah berlalu. Mengoreksi diri, saya pernah ngomong tentang itu. Jadi kita mau mengoreksi diri, terus berdiam diri, berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Untuk supaya pewahyuan Tuhan turun atas kita. Tapi di Pegimel adalah tahun yang artinya bekerja, melangkah bersama Dia.
Apa yang mau melangkah bersama dia? Tuhan suruh kita menabur kebaikan, menabur terus di dalam kebenaran firman Tuhan. Apa yang kita jalankan itu berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak melenceng ke kiri atau ke kanan, tapi kita terus melangkah bersama. Kalau bisa kita terus mengajak Roh Kudus bersama-sama di kita melangkah di tahun yang ke depan ini. Apakah janji di bulan tahun yang depan ini hal yang baik? Tidak menjanjikan hal yang semakin baik dunia ini. Bahkan PBB sendiri mengatakan gelap. Dan juga Bapak Jokowi kita mengatakan Indonesia juga gelap. Tapi buat anak-anak Tuhan, Yesaya 60 ayat 1 sampai 2 katakan. Yesaya 60 ayat 1 sampai 2 katakan apa? Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ayat 2, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Saudara, Yesaya 60 ayat 1 sampai 2 sedang digenapi oleh Tuhan. Tuhan mau memberikan kemuliaannya pada kita. Itu tujuan dari Tuhan. Membawa kita dari satu kemuliaan sampai satu kemuliaan. Terus sampai akhirnya kemuliaan yang sepenuhnya. Kemuliaan sepenuhnya. Kalau kita memiliki kemuliaan, kita hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Tidak ada stres, tapi sukacita. Damai, sejahtera, kekuatan yang dari Tuhan. Tidak ada khawatir. Walaupun dunia katakan tahun depan sangat gelap. Tapi firman Tuhan katakan bangkitlah dan menjadi teranglah. Justru pada saat-saat ini kita bangkit. Kita belajar untuk baca firman lebih lagi. Masuk bahkan tenggelam dalam hadirat Tuhan. Tadi malam saya tidak bisa tidur. Sampai saya katakan suami saya juga ada tidur, saya bilang ayo tidur, sudah tidur. Tapi dia begitu tidur, saya tidak bisa tidur. Saya datang menyembah Tuhan. Saya tidak tahu tiba-tiba sudah jam 2-an. Baru saya tidur, jam 4 lebih baru saya bangun, saya bilang Tuhan. Tapi Tuhan berikan kekuatan. Kemuliaan Tuhan itu membuat saya menangis di hadapan Tuhan. Saya bilang aduh engkau hebat Tuhan, engkau luar biasa Tuhan. Kenapa? Karena kemuliaan, ada kemuliaan itu tidak ada kan engkau merasa khawatir tentang masa depan. Tidak akan ada, semua hancur di hadapan kemuliaan Tuhan. Bahkan keangkuhan kita hancur di dalam kemuliaan Tuhan. Cuma apakah kita mau bayar harga? Penderitaan itu berarti kita membayar harga. Kita mau membayar harga. Kita mau terus masuk. Saudara enak-enak tidur, ada orang yang berdoa, berperang. Karena penguasa-penguasa menjalankan misinya itu justru sekitar jam 1 sampai jam 3. Apakah saudara siap untuk berperang? Kadang-kadang saya terbangun, saya WA anak saya. Saya bercakap dengan dia di tengah-tengah malam karena pas dia belum tidur. Karena pas Tuhan suruh saya, karena dia belum pulang. Nah seperti itu. Jadi kita belajar untuk mau bayar harga. No pain, no gain. Firman Tuhan katakan, orang-orang dunia saja bisa mengatakan no pain, no gain. Tidak ada penderitaan, tidak ada kemuliaan, tidak ada kita bayar harga, tidak mungkin. Karena kemuliaan itu tidak akan datang secara tiba-tiba saudara. Tapi kalau kita setia dari hal yang kecil, terus setia, tiba-tiba Tuhan datang dengan kemuliaannya menjamah kita. Bahkan kita tiba-tiba dipakai Tuhan, diangkat oleh Tuhan dengan luar biasa. Saudara, dikatakan di sini, Gimel itu artinya unta. Unta itu kalau minum
dalam waktu kalau tidak salah 13 menit atau 13 detik, 30 galon. Kenapa kita diibaratkan seperti unta? Unta itu kalau minum 30 galon, sesudah itu dia akan tahan berjalan di padang gurun di mana semua binatang tidak bisa tahan. Kenapa? Tidak ada stok air yang begitu banyak. Dia bisa menyimpan di dalam tubuhnya 30 galon itu. Sehingga dia berjalan di padang gurun itu dengan kekuatan yang ada di dalam hidupnya. Dia tidak akan dehidrasi. Demikian juga dengan kita anak-anak Tuhan, saudara-saudara. Di dalam tahun ke depan ini kita akan mengalami padang gurun yang kita tidak tahu sampai di mana kita mencapainya. Tapi firman Tuhan katakan, jangan takut. Kalau engkau minum terus, mencari terus, masuk terus dalam hadirat Tuhan. Bahkan menyelam di dalam hadirat Tuhan. Terus mengadakan pujian penyembahan. Saudara akan kuat, tidak akan dehidrasi. Itu jaminan dari firman Tuhan. Di tahun ke depan ini Peggy Mel. Karena habis itu kita akan menuai. Karena pedalet menunggu kita. Apa itu dalet? Itu juga yang menjadi satu dari Pak Gembala kita untuk tanggal 30 Oktober. Pintu-pintu gerbang terbuka. Pintu berkat, pintu kemurahan Tuhan itu terbuka. Tapi mulai hari ini, saudara mendengar kebenaran firman Tuhan ini, kita belajar untuk mencari wajah Tuhan. Saudara, memang Pegimer ini benar-benar Tuhan sedang membawa kita kepada kemuliaan yang baru. New glory. Karena apa yang dijanjikan lewat para nabinya, ada supranaturalnya Tuhan turun atas seluruh Indonesia bahkan dunia. Keajaiban-keajaiban, sudden things will happen. Apa katanya? Dengan tiba-tiba hal yang baru yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita dengar, bahkan yang tidak pernah timbul dalam hati kita, itu akan disediakan buat kita semua yang mengasihi Tuhan. Tetapi kita harus belajar. Memang tidak bisa langsung kita kepada kemuliaan yang sempurna. Bahkan kita tidak mungkin bisa mengalami 1-2 bulan. Tapi ada percepatan yang dijanjikan oleh Tuhan. Kita harus belajar terus. Kalau mendengar ini kita mulai baca firman Tuhan. Jangan sampai bolong-bolong lagi. Bahkan dikasih 2 kali lipat. Masuk di dalam hadirat Tuhan. Biasanya mungkin menyembah hanya 10-15 menit. Masuk dalam berjam-jam. Saudara akan mengalami karakternya Tuhan. Mengubah kita hidup kita. Mengubah semua karakter kita yang tidak baik akan keluar. Kita tidak akan tertarik dengan hal-hal yang dunia lagi. Itu benar. Jadi kalau saya mau nonton tiba-tiba Roh Kudus katakan, lebih baik kamu baca firman. Ya Tuhan, saya belajar. Saya belajar. Walaupun kadang-kadang, aduh Tuhan, kadang-kadang lihat ini sumpek, judek gitu ya. Tapi gimana? Lalu saya mulai main sedikit. Tuhan katakan cukup. Belajar dari hal-hal kecil. Kita mendengar suara Tuhan, nggak bisa seperti hamba Tuhan yang tiba-tiba melihat saja. Saya melihat ini, tiba-tiba dia langsung bernubuat. Nggak bisa langsung, karena sedikit demi sedikit, karena itu memotong daging kita. Untuk mendapatkan kemuliaan, untuk tinggal dalam kemuliaan Tuhan, itu harus habis segala daging kita. Baru kita bisa masuk untuk melihat kemuliaan Tuhan. Ya, jadi kita lihat kemuliaan yang tahun yang ajaib, tahun yang penuh terobosan, pengurapan. Saudara, terobosan-terobosan yang dijanjikan itu luar biasa. Dan kita terus menerobos seperti Baal Kerasim kata Daud. Menerobos. Ada roh yang menerobos yang menguasai kita. Baru kita bisa
Karena apa? Seperti Paulus katakan di dalam, kita baca dulu di Hagai 2 ayat 4 sampai 10. Sebelum sampai situ. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dan kemegahannya, kalau di dalam bahasa aslinya kemuliaannya semula, dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ayat 6. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. Dan rohku, ayat 7. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan atau kemuliaan firman Tuhan semesta alam. Kepunyaanku lah perak dan kepunyaanku lah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ayat 10 terakhir. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahan yang semula. Firman Tuhan semesta alam, dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ini janji firman Tuhan untuk kita hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang setia. Tuhan pasti. Sekarang bukankah dengan pandemi ini saudara melihat sendiri bagaimana negara-negara ada yang tidak bisa bangkit karena pandemi ini. Tapi syukur kepada Tuhan, Indonesia masih bisa bangkit. Apakah tidak kebetulan? Tidak ada yang apakah kebetulan ini? Tidak ada yang kebetulan, saudara. Semua ada di dalam rancangan Tuhan. Bahwa Indonesia menjadi biji mata Tuhan. Karena ada banyak orang-orang yang berdoa untuk Indonesia. Dikatakan kepunyaanku lah perak. Segala bangsa akan digoncangkan. Yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir kepada kita anak-anak Tuhan. Ada amin? Saudara mau mengalami itu? Belajar mengerjakan semua apa yang Tuhan firmankan hari ini, kita belajar untuk mentaati. Tiba-tiba Tuhan katakan, ayo baca firman. Kita mulai belajar baca firman. Ayo bangun berdoa. Kita mulai belajar dari hal-hal kecil, saudara. Sedikit demi sedikit. Tetapi kalau saudara belajar untuk taat, kita akan mengalami kemuliaan Tuhan. Apa yang dijanjikan oleh Tuhan di dalam Hagai ini, bahwa kemegahan orang-orang yang dikatakan kepunyaanku lah perak dan kepunyaanku lah emas, demikian firman Tuhan. Rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Kalau dulu kemuliaan Tuhan itu hanya sedikit orang yang mengalami. Tapi janji firman Tuhan hari-hari ini, kita semua akan mengalami kemuliaan Tuhan. Saudara akan pasti akan menantikan hal itu atau tidak. Itu tergantung iman kita. Tapi kalau kita mulai tangkap apa yang menjadi visi, apa yang menjadi janji Tuhan hari-hari ini, kita tangkap dan kita benar-benar katakan, Tuhan, aku mau kemuliaan yang baru. Aku mau Tuhan, kemuliaan yang baru di mana kelimpahan itu diberikan kepada kita. Ini janji firman Tuhan. Tinggal kita mau mengalami enggak. Tapi ini harus hidup di dalam kekudusan Tuhan yang pertama. Untuk mau menerima kemuliaan Tuhan ada. Hendaklah engkau kudus, karena aku kudus, kata firman Tuhan. Jadi kita yang pertama, kita harus terus menguduskan diri kita. Saudara, kalau kita belum hidup di dalam kekudusan, kita tidak akan melihat Tuhan.
Kalau melihat Tuhan itu berarti melihat kemuliaan Tuhan. Tapi kalau kita mulai belajar taat untuk mendengar kebenaran firman Tuhan, kita taat sedikit demi sedikit sampai suatu ketika kita akan membawa kemuliaan itu dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi. Ada kemuliaan Tuhan turun atas kita. Orang lain melihat gereja ini tiba-tiba dipenuhi dengan jemaat, tiba-tiba banyak orang mengalami manifestasi. Mereka bilang, ayo kita ke rumah Tuhan di gereja ini. Kenapa? Karena mereka mengalami, melihat sendiri bahwa kemuliaan Tuhan turun atas tempat ini. Tapi kita harus bayar harga, kata firman Tuhan. Kita mau menguduskan diri kita mau terus menderita pikul salib setiap hari sampai kita mencapai destiny kita, yaitu memuliakan Tuhan, menjadi rumah kemuliaan Tuhan. Bahkan orang-orang fasik, kekayaan orang-orang fasik akan dibawa kepada kita. Itu Yesaya 60, setiap hari saya ucapkan. Apakah sudah menjadi kenyataan? Belum. Tapi saya terus ucapkan dengan bergairah. Kekayaan bangsa-bangsa akan dibawa kepada keluargaku. Saya tahu pada waktunya dengan caranya Tuhan, dengan kuasanya Tuhan, kita akan mengalaminya. Dan saudara yang tidak sungguh-sungguh mau menanggapi ini, saya tidak mengatakan karena tahun Pegimel ini adalah tahun di mana keadilan Tuhan diberikan, tetapi rewardnya Tuhan juga diberikan. Saudara melihat Ishak pada saat dia menabur, dia menuai berkali lipat, bahkan 100 kali lipat. Di hari yang tahun yang sama. Nah, Pegimel ini adalah penghakiman yang dari Tuhan, tapi juga tentang rewardnya Tuhan. Saudara, kalau kita melihat di sini, kemuliaan Tuhan merupakan karakternya Tuhan. Jadi otomatis kalau kita masuk di dalam kemuliaan Tuhan, semua karakter-karakter kita yang tidak benar itu akan dibuang. Menjadi karakternya Kristus. Punya belas kasihan, punya kasih, punya pengampunan, punya kesabaran. Buah-buah roh itu akan ada dalam hidup kita. Bahkan karunia-karunia Roh Kudus. Karunia kesembuhan. Saya mengalami berapa kali penyakit atau apapun, sakit, jatuh, patah tujuh atau apa, semua mata saya dulu minus 500 sembuh karena Tuhan. Bukan dengan obat. Memang saya cek dengan dokter, tapi saya terus berharap pada Tuhan. Dan Tuhan menyatakan kemuliaannya lewat kesembuhan ilahi yang saya alami. Karena di hadapan Tuhan, di dalam kemuliaan Tuhan, tidak ada stres, saya katakan. Ada kesembuhan, ada kesehatan, ada kedamaian yang dari Tuhan yang melampaui segala akal. Saudara tidak akan khawatir kalau saudara sudah punya damai yang melampaui segala akal itu. Akal kita secara manusia, kita melihat, lalu kita berpikir, waduh gak mungkin bisa seperti ini. Tapi kalau dengan kita melihat dengan matanya Tuhan, kita bilang kita pasti bisa. Bersama Yesus aku akan melakukan perkara-perkara yang besar. Kalau kita berkatakan seperti itu, begitu saudara mengalami apapun di dalam kehidupan kita, semua mengalami, saya pun mengalami hal-hal yang tidak enak. Tapi reaksi kita, respon kita bagaimana? Apakah kita bereaksi seperti bangsa Israel yang tahunya cuma ngomel-ngomel, menuntut? Atau kita bereaksi seperti Yesus pada saat dia didera, pada saat dia disalib. Tuhan, aku menyerahkan semua hidupku dalam tangan-Mu. Kita nyanyi tadi saudara, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Dari minggu lalu saya nangis waktu Lydia nyanyi. Saya nangis, Tuhan, aku ini, hidupku ini penyembahan. Oleh karena itu aku mau menyembah terus Engkau. Baik di mobil di mana saya menyembah Dia. Kenapa?
Karena saya tahu hidup saya ini sebagai penyembahan. Dia menciptakan kita ini dalam kemuliaannya, saudara. Kita kadang gak sadar karena memang Tuhan itu gak kelihatan. Tapi kalau saudara masuk di dalam kemuliaannya, saudara akan merasakan kemuliaan Tuhan. Saudara akan tidak lagi keluar menyimpang dari semua kebenarannya. Karena begitu kita masuk dalam kemuliaan Tuhan, berarti saudara sudah tahan uji. Saudara sudah hidup di dalam hadirat Tuhan. Saudara sudah hidup di dalam kekudusan. Sedikit demi sedikit akan dipinggirkan semua, dihancurkan semua. Mungkin semua keegoisan kita, kemarahan kita, persungutan kita yang suka ngomel-ngomel. Itu semua akan dikikis habis oleh Tuhan dalam hadirat Tuhan. Jadi kalau kita betul-betul hidup di dalam kemuliaan Tuhan, tidak ada semuanya. Bahkan sakit penyakit, bahkan berkat melimpah akan diberikan kepada kita. Karena di dalam glorinya Tuhan, kemuliaannya Tuhan, cuma ada keindahannya Tuhan. Ada berkatnya Tuhan, ada kasihnya Tuhan. Saudara kalau sudah hidup di dalam penyembahan yang sungguh-sungguh dalam kemuliaan Tuhan, saudara tidak akan minta apapun. Karena begitu saudara mengalami kemuliaan Tuhan, semua diberikan kepada kita. Damai, sukacita, kesehatan, ya, kekuatan yang dari Tuhan, kelimpahan yang dari Tuhan, berkat secara jasmani maupun rohani. Ya, jadi kita melihat Amsal 4 ayat 18 katakan, maaf saya tidak catat, saya nggak tahu tiba-tiba dikatakan, tapi di sini saya tadi pagi saya ada catat. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari, bahkan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Janji firman Tuhan, kalau kita orang benar, kita berjalan itu dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Terang kemuliaan Tuhan itu menguasai kita. Terang kemuliaan Tuhan itu menguasai kita. Dimanapun kita berada. Saya belum sampai di situ, itu karena itu saya kejar. Jadi kalau saya kejar, saya bilang, Tuhan, biar hadirat-Mu memenuhi aku. Di mana aku bekerja, di mana aku ke kantor atau ke toko, itu hadirat Tuhan akan dirasakan. Saya ingat satu hamba Tuhan, begitu dia jalan di pantai saja, tiba-tiba orang bilang, saya ini orang berdosa, apa yang harus saya lakukan? Itu seperti Yesus, saudara. Memang janji Tuhan kita sempurna seperti Yesus. Apa yang pernah dibuat oleh Yesus itu harusnya kita ini buat. Bahkan lebih besar kata firman Tuhan. Lebih besar daripada yang Tuhan Yesus lakukan. Kenapa sampai hari ini kita banyak mengalami hal-hal seperti tersendat atau bahkan gak naik, bahkan stagnasi. Ada nubuat-nubuat katakan, firman Tuhan katakan, tahun-tahun ke depan ini banyak hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang mengalami dehidrasi. Kenapa? Tidak seperti unta yang minum sampai 30 galon sehari. Sehingga dia bertahan, berjalan di padang gurun. Kita akan bertahan, berjalan di padang gurun pada saat kita benar-benar terus minum, terus cari Tuhan, terus menyembah. Ya, jadi kita lihat di sini. Kalau kita mengalami di dalam Filipi 3 ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang aku lakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ya, kita melihat Paulus katakan, aku melupakan semua yang di belakangku. Dia dulu sebagai pembunuh, tapi sekarang dia mengejar terus, mengejar kemuliaan demi kemuliaan. Dan dia sungguh-sungguh fokus mencari Tuhan. Sehingga saya melihat, saya mempelajari, hanya Paulus yang terus naik kerohaniannya. Petrus pernah jatuh,
karena menyangkal Yesus pada saat mau disalib. Tapi Paulus begitu dia kenal Tuhan, dia dari Saulus menjadi Paulus, dan sungguh-sungguh dia yang memberikan semua kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan ini, pewahyuan ini diberikan kepada dia. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Itu yang menulis semua Paulus. Yang mengatakan penderitaan itu ringan saja, itu juga Paulus. Saya pernah dengar khotbah di sebuah berdoa. Kalau Paulus yang katakan, saya bisa percaya. Kalau itu cuma ringan. Kenapa? Karena kalau yang lain belum mengalami seperti dia. Disesah, dipukul, didera, karam kapal. Ya. Seperti itu. Tapi dia tetap katakan itu cuma ringan karena aku melihat kemuliaan Tuhan. Nah, kita melihat di sini. Glory, new glory itu is coming. Are you ready for new glory? Apakah kita siap untuk new glory? Saudara, kalau kita siap untuk new glory, mari kita persiapkan diri kita. Tidak ada sesuatu bisa diberikan kalau kita tidak memberikan tempat, kalau kita tidak menyiapkan diri. Rumah ini tidak bisa menjadi tempat rumah ibadah kalau tidak disediakan sebelumnya sebagai tempat-tempat untuk ibadah. Demikian juga dengan kita. Ayo kita siapkan kontainer kita supaya pada saat Tuhan mencurahkan new glory. New glory ini tentang berkat, saudara, tentang kemuliaan Tuhan yang ada, tentang kesembuhan, tentang kesehatan, tentang kekuatan yang dari Tuhan. Semua akan dilimpahkan kepada kita orang yang percaya. Mari kita mulai menyembah dan kita minta kepada Tuhan. Aku mau new glory. Siapa yang mau? Ayo kita berdiri. Kita nyanyi satu lagu yang seperti tadi. Saya minta leaders, song leaders. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Saudara, kita nyanyi dengan sungguh-sungguh. Sadari bahwa rumah kita ini adalah penyembahan. Hidup kita ini adalah penyembahan. Sadari itu. Kita nyanyi refnya saja. Dan kita belajar untuk sungguh-sungguh memberikan yang terbaik pada Tuhan.
Saudara sadari, hidup kita adalah penyembahan. Biar kita memberi yang terbaik. Dengan banyak kita menyembah Dia. Begitu kita banyak menyembah Dia, kita menjadi serupa dengan Dia. Semua karakter-karakternya akan diimpartasikan, dimasukkan ke dalam hidup kita. Harus kita tahu bahwa kita berharga di mata Tuhan. Kita tidak akan jaim, kita tidak akan mau cari perhatian dengan manusia. Kita tidak akan mencari posisi, karena kita tahu kita berharga di hadapan Tuhan. Renungkan sebelum kita nyanyi satu kali lagi dengan sungguh-sungguh, dengan menjerit, Tuhan, aku mau new glory, aku mau terus menyembah Engkau. Buat komitmen hari ini. Kalau enggak, saudara akan ketinggalan. Saudara akan merasa penghakiman itu akan terjadi dalam rumah Tuhan lebih dahulu, saudara. Bukan di luar rumah Tuhan, tapi penghakiman itu akan terjadi di rumah Tuhan lebih dahulu. Baru ibadah ke orang-orang yang bukan anak-anak Tuhan. Penghakiman, kalau saya mendengar dari hamba-hamba Tuhan, akan ada banyak anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan akan diekspos yang tidak sungguh-sungguh pada Tuhan. Diekspos apanya? Kejahatannya. Apa yang dulu disimpan dengan baik-baik, semua akan dibuka oleh Tuhan, diizinkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, kalau kita ada hal-hal yang tidak benar dalam hidup kita, mari kita bertobat, kita letakkan di kaki Yesus. Katakan, Tuhan, saya mau lebih menyembah lagi. Yes, Tuhan. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu, Yesus. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Saudara, kemuliaan Tuhan di dalam aslinya, bahasa aslinya adalah kabot. Yang satu artinya doksa. Kabot itu sesuatu, ada urapan yang besar yang turun di gereja, di mana jemaat Tuhan berkumpul. Tapi doksa artinya honor, yaitu penghargaan dan kemuliaan. Hari-hari ini yang mau kita alami yaitu penghormatan, kehormatan kepada Tuhan. Akan ada glory yang dari Tuhan turun atas kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau komit, hamba mewakili semua jemaat yang turun dan mendengar. Kami akan masuk di dalam penyembahan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak akan kuat kalau kami tidak seperti unta yang minum terus sehingga pada saat dalam perjalanan yang tidak bisa minum lagi, dia tetap kuat karena ada persediaan. Demikian juga dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau Tuhan seperti Gimel, unta yang selalu makan makanan apapun dia makan karena mulutnya yang besar. Tetapi kita juga sebagai anak Tuhan mau makan makanan rohani yang keras maupun yang lembut. Yang keras kami tidak akan tersinggung, tapi kami mau mengubah hati kami untuk menjadi serupa dengan Engkau dan taat kepada firman-Mu dan bertobat dari segala hal yang jahat. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Yesus. Hamba sudah selesai. Hamba tahu Tuhan, hamba yang terbatas.
Tapi roh-Mu tidak terbatas. Engkau akan berbicara kepada mereka pada saat mereka pulang. Di dalam nama Yesus, biarlah Roh Kudus Engkau berbicara setiap saat kepada semua yang mendengar. Sehingga mereka akhirnya melakukan semua. Bahkan seperti Paulus mengejar kepada kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Kirabata kararo seke kekinda rabata karo rereke. Hifoka maraba sandeke mekirabara rabara rabora rabara rabara rabara. Terima kasih Tuhan atas setiap penebusan-Mu Tuhan. Penebusan-Mu yang membawa kami masuk di dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Kami tahu waktu kami berada di jalan-Mu Tuhan. Ini kami tahu kami sedang membentuk kami Tuhan. Untuk kami masuk di dalam setiap kemuliaan-Mu. Karena itu setiap apapun yang menjadi setiap penghalang. Apapun yang menjadi halangan untuk kami masuk di dalam tempat kudus-Mu. Kami mau menerobos masuk Tuhan. Sampai kami berjumpa dengan Engkau. Karena waktu kami berjumpa dengan Engkau. Apapun bentuk hal-hal yang selama ini menjadi pengalian fokus buat kami. Ini benar-benar selesai di dalam nama Yesus. Dan kami tahu ada hal-hal yang musuh sedang membawa kami untuk kami terdistraction. Ini tidak akan pernah terjadi waktu kami berjumpa dengan Engkau. Karena waktu kami berjumpa dengan Engkau, ada sesuatu kekuatan baru. Waktu kami berjumpa dengan Engkau, firman mulai mencetak kami. Dan waktu firman mencetak kami tercetak dengan kebenaran. Ada kekuatan untuk kami mengalahkan setiap musuh. Sehingga benar-benar kemenangan terjadi buat kami. Dan kami katakan Tuhan di dalam nama Yesus, atmosfer shalom membingkai kami. Nama Tuhan ini membingkai kami. Dan kami tahu oleh atmosfer shalom dan nama Tuhan menjadi jaminan bahwa kami pasti menang Tuhan. Tidak akan ada hal yang membuat kami kalah Tuhan. Tapi oleh kebenaran dari firman-Mu yang menjadikan kami pasti menang. Karena kami bukan hidup dari apa yang kami punya dan tidak kami punya. Kami tidak hidup dari apa yang dapat kami lakukan, tidak kami lakukan. Kami tidak hidup dari batasan manusiawi. Tapi kami hidup dari apa yang telah Roh Kudus bukakan di dalam firman itu Tuhan. Lewat setiap kebenaran dari firman, kami sedang menarik turun perkenan Tuhan datang ke atas kami. Lewat setiap firman dibukakan, kami sedang menarik turun realita Tuhan nyata atas kami. Akan ada satu kemuliaan yang sedang Tuhan nyatakan. Dan kami tahu Tuhan di hari-hari ke depan memang secara dunia adalah hal-hal yang tidak baik. Kegelapan menutup bumi. Tapi kamilah anak-anak-Mu Tuhan yang akan menjadi terang Tuhan. Sehingga benar-benar orang akan tahu Tuhan bahwa siapa Tuhan yang kami sembah. Karena nama Tuhan yang besar ini yang menghancurkan akibat dosa. Nama Tuhan yang merontokkan akibat dosa ada pada kami Tuhan di dalam nama Yesus. Sehingga gereja ini adalah gereja yang akan mengalami terang Tuhan. Karena kami tidak memancarkan terang kami sendiri. Tapi kami adalah sebuah refleksi yang akan memancarkan terang Tuhan menjadi nyata Tuhan. Sehingga benar-benar lewat gereja ini maka nama-Mu akan sedang diperkenalkan. Kami akan menaklukkan di dalam Gmail ini Tuhan. Menaklukkan area jiwa-jiwa yang selama ini terkungkung oleh dosa. Menaklukkan area-area yang memang telah Tuhan tetapkan buat kami. Kami taklukkan Tuhan oleh karena firman-Mu. Cetak kami di dalam kebenaran-Mu. Posisikan kami di dalam kebenaran-Mu. Sehingga panggilan yang telah Kau nyatakan. Yang adalah rancangan yang pada mulai tergenapi. Karena kami adalah buatan Allah. Dan kami tercipta di dalam Kristus Yesus. Untuk kami melakukan pekerjaan baik yang telah Engkau persiapkan sebelumnya. Kamilah orang-orang-Mu, generasi penakluk-Mu. Karena itu aku berdoa di dalam nama Yesus. Roh doa ada buat kami. Roh pujian penyembahan ada kepada kami. Sehingga benar-benar kamilah orang-orang yang terbingkai oleh nama Tuhan. Dan gereja ini Tuhan adalah gereja yang lahir oleh karena kehendak Allah. Jemaat ini adalah jemaat yang bukan oleh usaha manusia. Tetapi oleh karena keberadaan daripada kehendak Allah. Maka ada gereja ini. Karena itu aku berdoa di dalam nama Yesus. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Dari dana gereja ini untuk terbangunnya rumah ibadah secara permanen. Akan benar-benar Tuhan akan cukupi memenuhikan Allah lah yang memenuhi. Menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Sehingga gereja ini akan terbangun secara kokoh. Dan di sanalah nama Tuhan ditinggikan. Dan semua bangsa, semua suku-suku bangsa. Seperti nubuatan-Mu di dalam Yesaya 2 dan Mika 4 Tuhan. Akan datang untuk benar-benar mengenal Tuhan. Untuk kami benar-benar lewat gereja ini. Orang akan mengenal jalan Tuhan. Dan kamilah kesaksian itu Tuhan. Kesaksian yang sedang Tuhan nyatakan. Terima kasih untuk semuanya. Kami mau menabur persembahan umum. Dan persembahan pembangunan. Dengan hati yang mengasihi dan mencintai Tuhan. Hidup kami adalah penyembuhan. Buat Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin.
Shalom, salam sejahtera bagi kita. Ibadah hari Minggu diadakan di Aula Hotel Tambunan. Acara dilaksanakan pada pukul 8 pagi. Dihimbau untuk jemaat hadir menggunakan protokol kesehatan. Sembahwa berdoa diadakan setiap hari Rabu secara tatap muka di tempat Ibu Linda, Jalan Kerangkabaja, depan Alfamart pada pukul 18 WITA. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bergabung dan berkumpul bersama dalam KK. Mengenai waktu dan tempat, silahkan menghubungi GKK yang tertera. Bagi yang belum bergabung, silahkan ikut bergabung. Ibadah Roki akan diadakan pada hari Minggu di Aula Sekolah Tunas Daud pukul 11 WITA. Bagi jemaat yang ingin mengembalikan kepuluhan dan membantu pembangunan gereja, silakan menghubungi scan QR Code berikut. Atau melalui rekening BNI atas nama GBI Rock Sumbawa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu. Salam, selamat datang kami ucapkan pertama sekali buat Bapak yang baru pertama hadir mengikuti ibadah pada hari ini bersama sebarengan kita, yaitu Bapak Nikita Wijaya. Selamat datang Pak, selamat beribadah bersama jemaat GBI Rock Sumbawa. Bapak Nikita ini adalah saudara dari Mas Willy. Ya. Dan terima kasih ya Pak. Dan selanjutnya pengumuman tambahan dari, karena kemarin sudah terbentuk dan dikukuhkan itu ketua panitia untuk ulang tahun gereja, jadi kami panggilkan Bapak Ketua Panitia, silakan Pak. Shalom saudara. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas setiap kepercayaan yang Bapak Gembala berikan kepada saya sebagai ketua panitia dalam ulang tahun gereja ini. Dan saya percaya bahwa tema yang diberikan, yang mungkin sudah diberikan tahun minggu lalu, bahwa Open Doors ini bukanlah hasil dari pemikiran manusia. Tapi saya percaya ini adalah satu tema yang telah Tuhan berikan dan lahirkan di dalam hati Bapak Gembala. Karena kalau melihat perjalanan gereja ini adalah sebenarnya jemaat yang ada dan gereja ini lahir oleh karena kehendak Tuhan. Dan yang saya yakini adalah waktu kita menghubungkan diri dalam ulang tahun gereja dan program gereja ini, maka benar-benar tema ini akan dapat kita alami, yaitu pintu yang terbuka. Ada pintu mujizat, ada pintu terobosan, pintu apapun selama ini menghalangi akan benar-benar mulai terbuka. Tetapi gini, dalam ulang tahun gereja ini kan butuhnya satu kerjasama, dukungan yang solid. Baik di antara panitia yang ada maupun dari jemaat gereja GBI Rock Sumbawa ini. Dan salah satu dukungan itu tidak akan pernah terjadi kalau tidak ada partisipasi dan kerjasama di antara kita. Dan salah satu itu adalah pendanaan. Dan kami sebagai panitia menjadi pioner untuk menabur di dalam ulang tahun gereja. Dan hasil yang coba bisa tampilkan ya. Nah, dari dana-dana yang dibutuhkan dari acara 2 juta, perlengkapan 1 juta, dekorasi 500, konsumsi 5 juta, total semuanya 8,5 juta. Dan panitia sudah menjadi pioner untuk menabur 2.250.000. Dan kalau memang saudara tergerak untuk bekerja sama untuk mendukung di dalam acara ulang tahun gereja ini, di situ ada kotak persembahan kalau memang mau menabur tiap minggu. Dan mungkin ada rekening yang akan diinfo lebih lanjut, diupdate ya. Ada rekening kalau memang nanti saudara mau langsung lewat rekening, nanti mungkin dari pihak sekretariat akan bisa untuk menginfokan lebih lanjut. Nah, saya pikir mungkin seperti ini. Dan sebagai pesan terakhir adalah mari kita dukung ulang tahun gereja ini, supaya lewat ulang tahun gereja ini kita akan bisa mengalami seperti tema yang telah dilahirkan Tuhan dalam hati Bapak Gembala, yaitu Open Doors. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita akan mengucap syukur untuk ibadah kita pada pagi hari ini.
Kekasih Tuhan, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyertai saudara, melindungi saudara, memulihkan saudara, menguatkan saudara, memberkati saudara, mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan yang sudah diberkati sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.